Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Reina Betania Brutu dengan NIM 2306072 dari kelas 3C Sistem Telekomunikasi. Pada mata kuliah Sinyal dan Sistem, Reina akan memberikan sedikit materi mengenai klasifikasi sistem. Jadi teman-teman, klasifikasi sistem itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, sistem linear atau non-linear. Yang kedua, sistem invarian waktu dan varian waktu. Yang ketiga, sistem kausal dan non-kausal. Yang keempat, sistem dengan memori atau tanpa memori. Dan yang kelima, sistem stabil atau tidak stabil. Langsung aja, pertama adalah sistem linear atau non-linear. Nah, perbedaan sistem linear atau non-linear, pada sistem linear, sistem memenuhi prinsip superposisi, penjumlahan, dan skala. Nah, kalau non-linear, itu sistemnya tidak memenuhi prinsip superposisi. Tapi, apa itu prinsip superposisi? Nah, prinsip superposisi itu ada rumusnya, yaitu A1 X1 dalam fungsi T ditambah A2 X2 dalam fungsi T menghasilkan A1 Y1 dalam fungsi T ditambah A2 Y2 dalam fungsi T. Nah, contoh sistem linear itu Y dalam fungsi T sama dengan 3X dalam fungsi T. Nah, kalau sistem tidak linear atau non-linear, gitu, contohnya Y dalam fungsi T sama dengan X pangkat 2 dalam fungsi T. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah sistem invarian waktu dan varian waktu. Kalau invarian waktu, berarti karakteristik sistem tidak berubah terhadap pergeseran waktu. Contohnya, Y dalam fungsi T sama dengan 2X dalam fungsi T. Kalau varian waktu itu, karakteristik sistem berubah jika terjadi pergeseran waktu. Contohnya, Y dalam fungsi T sama dengan T dikali X dalam fungsi T. Yang ketiga, sistem kausal dan non-kausal. Kalau sistem kausal itu, output sistemnya hanya bergantung pada nilai input saat ini atau masa lalu, bukan masa depan. Contohnya, Y dalam fungsi T sama dengan X dalam fungsi T ditambah X dalam fungsi T dikurangi 1. Kalau sistem non-kausal, output sistemnya itu bergantung pada nilai input di masa depan. Contohnya, Y dalam fungsi T sama dengan X dalam fungsi T ditambah 1. Yang keempat adalah sistem dengan memori dan tanpa memori. Kalau sistem dalam memori itu, output sistemnya bergantung pada nilai input di waktu selain saat ini. Jadi bisa saja bergantung pada nilai masa lalu maupun nilai di masa depan. Contohnya itu, Y dalam fungsi T sama dengan X dalam fungsi T ditambah X dalam fungsi T dikurangi 1. Kalau sistem tanpa memori, artinya output sistem hanya bergantung pada input saat ini. Contohnya, Y dalam fungsi T sama dengan 3X dalam fungsi T. Dan yang terakhir, yang kelima, ada sistem stabil dan tidak stabil. Kalau sistem stabil itu, sistemnya menghasilkan output terbatas jika inputnya juga terbatas. Contohnya, Y dalam fungsi T sama dengan 0,5X dalam fungsi T. Kalau sistem tidak stabil, output sistemnya itu bisa menjadi tak terbatas meskipun inputnya itu terbatas. Contohnya, Y dalam fungsi T sama dengan E pangkat T dikali X dalam fungsi T. Mungkin itu aja yang bisa Rina sampaikan. Terima kasih.